Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan sekolah atau biasa disingkat dengan RPS. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ulan Sari, saya sebagai pemateri pertama, kemudian teman saya ada Fardan Ningsih sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Fitri Alawiyah sebagai pemateri ketiga. Kita langsung saja. Jadi, RPS itu apa sih? Nah, sebelum kita tahu tentang RPS, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang perencanaan sekolah. Jadi, perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian kalau RPS sendiri itu adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Nah, RPS ini merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap sekolah. Kenapa demikian? Karena RPS sendiri berfungsi untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka menuju tujuan sekolah yang lebih baik. Tujuan sekolah yang lebih baik seperti adanya peningkatan, adanya pengembangan. Nah, kenapa harus ada RPS? Karena dengan RPS, peningkatan atau pengembangan yang direncanakan itu bisa berisiko lebih kecil dan bisa mengurangi ketidakpastian di masa depan. Kemudian, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau biasa disingkat dengan SMP, itu mulai sekarang setiap sekolah harus mencapai Standar Nasional Pendidikan. Nah, caranya untuk mencapai SMP itu setiap sekolah wajib membuat RPS. Nah, bagaimana dengan formatnya? Format RPS. Jadi, diharapkan semua jenis sekolah itu mempunyai atau menggunakan format RPS yang sama. Kalaupun misalnya ada perbedaan, itu terletak pada isi, kedalaman, dan cakupan program sekolah yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah lama waktu pencapaian SMP. Kalau sekolahnya memiliki potensi yang lebih tinggi dari sekolah lain, dia bisa mencapai SMP lebih cepat. Tapi kalau misalnya sekolahnya lebih rendah, potensinya lebih rendah, atau dalam tanda kutip disebut miskin potensi, maka dia bisa mencapai SMP lebih lama. Maksudnya itu seperti ini. Jadi untuk mencapai standar nasional pendidikan itu ada standar-standar yang harus dicapai oleh setiap sekolah, yaitu standar kelulusan, kurikulum, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan. Nah, kalau misalnya ada satu sekolah yang dia misalnya standar kelulusannya sudah memadai, cuman fasilitasnya belum memadai, itu tentu saja akan menghambat dia dalam mencapai SMP. Kalau misalnya sekolah yang semua standarnya sudah terpenuhi dari setiap standar yang tadi saya sebutkan, maka dia bisa mencapai SMP lebih cepat. Namun, terlepas dari lamanya setiap sekolah mencapai SMP, diharapkan setiap sekolah tetap dapat mencapai SMP yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, RPS juga memiliki manfaat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Jadi, maksudnya, semua RPS di Kabupaten Kota dapat dijadikan dasar bagi penyusunan rencana pengembangan pendidikan Kabupaten atau Kota atau disingkat dengan RPPK. Nah, dengan cara tersebut, RPPK akan bisa lebih relevan dengan kebutuhan setiap sekolah di daerahnya. Lalu, demikian pula manfaatnya bagi Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Untuk membuat rencana pengembangan pendidikan provinsi atau RPPP itu harus didasarkan pada RPPK yang ada di daerahnya. Lalu setelah itu, pada tingkat nasional juga seperti itu. Jadi, untuk membuat rencana pengembangan pendidikan nasional bisa menjadikan
bisa menjadikan RPPP sebagai informasinya dalam penyusunan. Jadi intinya antara RPS, RPPK, RPPP, dan RPPN itu saling berkaitan. Oke, selanjutnya landasan hukum S. Ada 4 landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan pada pengantar. Lalu yang keempat ada Renstra Depdiknas tahun 2005 sampai 2009. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan RPS itu apa sih? Nah, jadi tujuan dari RPS itu yang pertama adalah menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan itu dapat tercapai dengan tingkat kepastian yang tinggi namun resikonya kecil. Kemudian yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Lalu, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Kemudian yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dalam masyarakat untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, RPS sebagai dasar dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya materi rentang waktu RPS. Sistem perencanaan sekolah itu merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah atau RPS. Nah, rencana-rencana sekolah ini ada dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Untuk jangka panjang ini, RPS jangka panjang ini merupakan dokumen perencanaan sekolah untuk periode 20 tahun. Kemudian untuk jangka menengah, RPS jangka menengah ini biasa disebut dengan rencana strategis, yang mana ini merupakan dokumen perencanaan sekolah untuk periode 5 tahun. Kemudian ada jangka pendek. Jangka pendek ini biasa disebut dengan rencana operasional, yang mana ini merupakan dokumen perencanaan sekolah untuk periode 1 tahun, atau biasa disebut dengan RPS tahunan. Kemudian penyusunan dan pelaksanaan RPS. Untuk setiap sekolah, faktor penting yang harus diperhatikan yaitu adanya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah. Jadi logikanya gini, jika sekolah itu memiliki perencanaan yang baik, tentu akan memberikan kontribusi keberhasilan yang besar dalam implementasinya. Namun sebaliknya, kalau sekolah itu memiliki perencanaan yang kurang baik, tentu juga akan memberikan dampak yang kurang baik pula terhadap implementasinya. Nah, jadi untuk setiap sekolah dalam membuat RPS itu harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi lingkungan strategis, kondisi sekolah saat ini, dan harapan masa datang. Selanjutnya, jika ditinjau dari jangka waktunya, RPS ini berisi 2 rencana pengembangan pendidikan, yaitu ada rencana strategis atau Renstra sekolah dalam jangka menengah atau 5 tahunan, dan ada rencana operasional atau Renop sekolah dalam jangka pendek atau 1 tahunan. Nah, apa sih hubungan antara Renop dengan Renstra ini? Renstra ini menggambarkan suatu perencanaan pengembangan sekolah tentang program-program sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Jadi program Renstra ini itu lebih bersifat garis besar, baik menyangkut fisik maupun non-fisik, yang semuanya mengacu kepada standar nasional pendidikan. Nah, sedangkan Renop ini merupakan bagian tak terpisahkan
dari Renstra dan lebih merupakan penjabaran operasional dari Renstra. Nah, kalau misalnya program-program untuk renov ini itu dia lebih detail yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam 1 tahun. Jadi, Renstra ini itu dibuat pada awal tahun untuk 5 tahun mendatang. Sedangkan untuk renov, ini dibuat pada tahun pertama dari 5 tahun yang akan dilaksanakan. Jadi baik Renstra maupun renov ini semua sumber dana dan alokasi biaya itu sudah dapat diprediksi sebelumnya. Nah, dalam hal program, baik Renstra maupun renov ini harus memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat, serta sesuai dengan rencana pengembangan pendidikan provinsi dan rencana pengembangan pendidikan nasional. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan dari Renstra dan renov ini akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu langkah penyusunan rencana strategis. Yang pertama yaitu melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. Kedua, melakukan analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Ketiga, melakukan analisis situasi pendidikan sekolah yang diharapkan 5 tahun ke depan. Yang keempat, menentukan kesenjangan antara situasi pendidikan sekolah saat ini dan yang diharapkan 5 tahun ke depan. Kelima, merumuskan visi dan misi sekolah. Keenam, merumuskan tujuan sekolah selama 5 tahun ke depan. Ketujuh, merumuskan program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah, yaitu 5 tahun. 8, menentukan strategi pelaksanaan. 9, menentukan milestone. Nah, milestone di sini yaitu output apa dan kapan dicapainya. 10, menentukan rencana biaya atau alokasi dana. Ke-11 yaitu membuat rencana pemantauan dan evaluasi. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah penyusunan rencana operasional. Nah, renov atau rencana operasional disusun berdasarkan Renstra atau rencana strategis. Karena renov dan Renstra ini harus saling terkait antara satu dengan yang lainnya atau saling berhubungan. Sehingga dalam penyusunan renov tidak boleh menyimpang dari Renstra. Karena Renstra dan renov inilah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan, dan pembimbingan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Nah, adapun langkah-langkahnya bisa kita lihat. Yang pertama yaitu melakukan analisis lingkungan operasional sekolah. Kedua, melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini. Ketiga, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. Keempat, merumuskan kesenjangan antara pendidikan sekolah saat ini dan 1 tahun ke depan. Kelima, merumuskan tujuan tahunan atau tujuan jangka pendek. Keenam, yaitu mengidentifikasi urusan-urusan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai setiap sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Ketujuh, melakukan analisis SWOT, yaitu mengenali tingkat kesiapan masing-masing urusan sekolah melalui analisis SWOT. Kedelapan, menyusun langkah-langkah pemecahan persoalan, yaitu mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan urusan sekolah. 9, menyusun rencana program sekolah. 10, menentukan milestone, output apa dan kapan dicapainya. Ke-11, menyusun rencana biaya, yaitu besar dana, alokasi, sumber dana, itu termasuk. 12, menyusun rencana pelaksanaan program. Ke-13, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi. 14, membuat jadwal pelaksanaan program. Ke-15, menentukan penanggung jawab program atau kegiatan. Nah, adapun ketentuan saat menyusun rencana operasional yaitu yang pertama menggunakan strategi analisis SWOT. Yang kedua, analisis SWOT dilakukan setiap tahun. 3, renov merupakan penjabaran dari Renstra. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu renov itu merupakan penjabaran dari Renstra dan harus saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu program lebih profesional atau program yang direncanakan itu lebih operasional. Kelima, tujuan 5 tahunan dan 1 tahunan berhubungan. Maksudnya di sini tuh ada benang merah antara tujuan 5 tahunan dan tujuan 1 tahunan. Keenam, rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT. Yang ketujuh, penulisan renov juga mengacu pada buku MBS 2. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.